lagi pelatihan PGP Ibu Bapak, jadi saya minta bantuannya dan terima kasih atas kesempatannya. Dan pada kesempatan ini mungkin saya berkewajiban untuk mendiseminasikan pemahaman dan penerapan dari pengalaman budaya positif. Nah, yang akan kita bahas ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini kaitannya dengan budaya positif. Yang akan kita bahas terlebih dahulu ada perubahan paradigma belajar dengan paradigma baru. Apa yang disebut dengan belajar dengan paradigma baru itu? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar apa itu pembelajaran diferensiasi, apalagi mungkin di sekolah sebelumnya sudah ada yang sekolah penggerak mungkin. Nah, di mana pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang bisa menampung kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan siswa sesuai dengan teori psikologi modern. Paridir biasa. Mana paridir? Gitu. Minimalnya yang sering digunakan itu adalah pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang berdasarkan gaya belajar siswa. Ya, jadi pada akhirnya sebetulnya gaya belajar siswa itu kan beda-beda. Ada yang visual, ada kinestetik dan auditori. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini sebetulnya perubahan paradigma pembelajarannya itu harus minimal mengacu pada pembelajaran diferensiasi. Seperti itu. Jadi setidaknya mungkin tidak seperti dulu. Misalkan kalau ada siswa yang tidak merhatiin, kita suka marahin gitu. Padahal sebetulnya mungkin saja dia itu adalah gaya belajarnya auditori. Atau ada anak yang nggak mau diem misalkan. Nah, pada akhirnya mungkin paradigma pembelajaran baru itu kita harus bisa berdasarkan pada kebutuhan siswanya. Berikutnya Ibu Bapak. Nah, perubahan paradigma menurut teori kontrol atau ilusi kontrol. Menurut William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol itu ada. Nah, ini yang sering, mungkin bahkan saya juga sering melakukan ini. Ada 4 ilusi kontrol yang sering kita lakukan. Pertama ada ilusi guru kontrol murid. Seolah-olah murid mah cicing we kumaha urang guru, seperti itu. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, biasa itu sering saya lakukan juga, mungkin kita juga sering melakukan itu. Jadi kadang-kala misalkan, kenapa kamu nggak mengerjakan PR, nanti nilai kamu kecil dan segala macam. Nah, itu salah satu ilusi dalam kontrol kita sebagai guru terhadap siswa yang masih miskonsepsi sampai saat ini, katanya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang yang positif juga bisa saja tidak bermanfaat gitu. Malah sekarang lagi rame dibahas masalah reward and punishment itu ternyata tidak membangkitkan penguatan positif juga gitu. Muncul persaingan itu juga hal negatif pada akhirnya gitu ya, seperti itu. Ada kadang-kala ketika kita memberikan reward yang begitu besar misalkan, itu kan menjadi satu hal yang muncul beberapa hal yang mengakibatkan anak untuk meraih reward itu kan dengan berbagai cara mereka akan lakukan. Kemudian ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya gitu. Saya mungkin secara pribadi juga masih seperti itu. Pokoknya mah kudu dikerjakan. Ulangan ya hari ini, pokoknya mah enak kudu ulangan. Nah, seperti itu. Ya, karena masih menganggap bahwa orang dewasa atau guru itu memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, caranya adalah kalau misalnya awalnya secara realita kebutuhan itu kita anggap sama untuk semua siswa.
Karena kalau zaman dulu mungkin saya juga ngerasain sama guru itu, dan mungkin setelah saya jadi guru juga menganggapnya gitu. Kita anggap bahwa semua siswa itu memiliki kebutuhan yang sama dalam satu kelas. Nah, kita coba rubah dengan paradigma kontrolnya itu bahwa setiap kebutuhan guru itu, setiap kebutuhan siswa itu pasti akan berbeda-beda setiap orang. Begitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita awalnya beranggap seperti itu. Nah, kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau misalnya kita lagi mengajar aja, misalkan saya di sini, mungkin perbedaan pandangan dari ibu dan bapak ini kan berbeda juga karena sudut pandangnya akan berbeda. Nah, artinya mungkin kita harus bisa merubah stimulus respon yang awalnya seperti itu menjadi yang lebih terkontrol. Kemudian yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya gitu ya. Masih banyak guru yang pokoknya mah caranya seperti ini, kamu harus lakukan caranya seperti saya. Apalagi misalnya saya sebagai guru fisika biasanya gitu. Banyak guru yang masih berpikiran caranya sama, padahal si anak masih punya kemampuan untuk mencari cara yang lain sebetulnya. Begitu. Kadang-kadang kalau di fisika misalkan harus diketahui dulu, ditanyakan baru jawab. Kalau nggak seperti itu nilainya kurang. Jangan seperti itu. Nah, seharusnya seperti apa? Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya masing-masing atau pandangan siswa khususnya. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan atau ada latar belakangnya. Contoh misalnya, kita menganggap bahwa suatu kesalahan itu ya kita anggap salah. Apakah mereka kesiangan? Ya, anggapnya salah gitu. Begitu. Dianggapnya salah. Harusnya kita seperti apa? Yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, mungkin ada juga tujuannya yang kurang baik juga. Ya, bagaimana caranya kita sebagai guru untuk bisa melihat hal tersebut? Apakah tujuannya baik atau tujuannya kurang baik? Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seharusnya secara teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, harus dirubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, harusnya kolaborasi atau kerjasama dan konsensus atau perjanjian yang menciptakan pilihan-pilihan baru untuk kita sebagai guru dan untuk siswanya. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang-menang. Harusnya seperti itu, win-win solution. Nah, kadang-kala kalau misalnya kita pemberian reward and punishment kan pada akhirnya ada yang menang dan kalah. Seperti itu. Emang sulit ibu bapak, setelah saya mengikuti ini juga ternyata berat juga ya jadi guru gitu. Seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, yang kedua ada disiplin positif. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu yang disebut dengan disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar sebetulnya. Disiplin itu arti sebenarnya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan reward atau ancaman atau hukuman. Gitu. Nah, biasanya kita sebagai pendidik itu kan kadang-kala mendisiplinkan anak itu supaya patuh gitu. Supaya patuh. Nah, seharusnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain misalnya. Karena kedisiplinan itu pasti akan muncul harusnya dari diri sendiri. Kalau dengan dipaksakan kadang-kala ya, untuk zaman sekarang posisi di pesantren aja yang dulu mungkin harus manut dan segala macam, sekarang mah untuk anak-anak sekarang mah walaupun dipaksakan oleh ustadznya atau ustazahnya, mereka akan menolak gitu kalau secara dipaksakan. Seperti itu ibu bapak.
Nah, makna disiplin itu seperti apa? Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tata tertib biasanya, atau keteraturan, atau kepatuhan. Jadi kalau misalnya melanggar aturan, melanggar tata tertib, itu disebutnya tidak disiplin. Padahal disiplin yang sebenarnya tadi belajar untuk kontrol diri, belajar untuk mematuhi semua aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Gitu. Biasanya di sini juga masih sering yang kesiangan harus ke WC, bersih WC dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin ada yang senang juga gitu. Karena kondisinya ketika misalkan jam pertama kesiangan pelajaran misdame bahasa Inggris. Tuh, Bung. Nah, mereka lebih senang kalau misalnya ke WC dulu atau ke masjid dulu gitu, beberes daripada pelajaran misdame. Seperti ya, Mas ya? Kadang-kadang seperti itu. Nah, justru salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hal tersebut. Kumaha carana atuh? Kadang-kalanya justru itu jadi berat ya Ibu Bapak. Dan padanya mungkin setelah saya mengikuti ini juga ya ada hal yang memberatkan, mungkin harus dirubah oleh diri pribadi saya. Ada hal baru juga yang ternyata tidak boleh seperti itu tuh, bukan artinya kita harus mendewakan siswa. Ada makna-makna lain yang memang kita bisa dapatkan dari situ. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Tetap aja kata Ki Hajar Dewantara itu kudu dipaksa kan? Cuman mungkin cara maksanya seperti apa, kita coba belajar bersama-sama. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Apa itu yang disebut nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuannya yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja? Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, kemudian berpikir kritis, gotong royong dan lain-lain. Nah, hal-hal itu yang kita akan kaitkan dalam pembelajaran kita di kelas seharusnya, baik dalam mendisiplinkan dan lain-lain itu harus mengarahnya ke situ. Tujuannya di situ. Nah, karena semua hal tersebut yang tadi kita bahas mulai dari kedisiplinan dan lain-lain itu bersangkut paut pada kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Khususnya untuk siswa itu ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi hal-hal yang tadi yang pernah saya lakukan dan mungkin kita pernah lakukan kaitannya dengan cara mendisiplinkan, itu harusnya memenuhi kebutuhan dasar manusia itu. Harus ada unsur kasih sayangnya. Karena kalau misalnya sekarang itu jangankan ke guru ya, ke orang tuanya juga pada akhirnya jadi kalau misalnya kita mematahan gitu bla bla bla, kalau enggak tuh kadang-kala berani seperti itu gitu. Anak-anak sekarang seperti itu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tambah berat lagi tugas guru. Berikutnya Ibu Bapak. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup tadi. Apa aja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan,
dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kaitannya dengan ini, misalkan ketika ada siswa yang terlambat, kemudian di depan teman-temannya diberi hukuman misalkan untuk membersihkan WC, kan salah satu kebutuhan dasar dianya itu sudah tidak terpenuhi oleh kita. Salah satunya misalkan rasa ingin dihargainya. Setiap orang pasti kalaupun dia ngerasa salah, nggak pernah ada yang mau terlihat oleh orang lain salah kan. Seolah-olah itu akan menurunkan harga dirinya sendiri. Berikutnya ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ya. Jadi seperti tadi kalau misalnya kaitannya dengan masalah kontrol, bahwa misalkan karena kita orang dewasa sebagai guru, ya mau tidak mau siswa itu harus ngikut apa yang kita lakukan, apa yang kita suruh. Nah, salah satunya itu melanggar 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya misalkan mereka bisa mempunyai hak untuk memilih cara belajar saya mah gini Pak, misalnya. Cara belajar saya mah begitu Pak, misalnya. Nah pada akhirnya mungkin sebagai guru padanya kita ditambah tugasnya lagi harus bisa mengetahui karakter dari anak, mungkin motivasi belajar anaknya seperti apa, misalkan beda-beda. Yang jelas mungkin tong dugikannya sowe jadi guru aja. Seperti itu. Yang terakhir ada kesenangan, bermain humor, antusias dan tertawa. Ibu bapak, sebelum dilanjutkan, saya juga pernah berpikir bahwa ketika sekolah ini jadi sekolah penggerak, di situ ada satu tagline bahwa kurikulum merdeka itu harus mendewakan siswa. Maksud saya apa gitu? Kurang kudu ngadewakeun siswa itu apa? Apa segala sesuatu yang diinginkan siswa itu kita penuhi gitu. Kadang-kala bertolak belakang dengan apa yang saya rasakan. Tapi setelah sampai saat ini, ya padanya mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran kita ya harus tadi ikuti apa yang misalkan motivasi belajarnya seperti apa, cara belajarnya seperti apa. Kemudian mungkin kita harus punya satu kreativitas bagaimana membuat pembelajaran yang bisa memberikan ruang pada setiap anak dengan potensinya masing-masing. Begitu. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau suatu yang menjadi dasar atau alasan seorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini motivasi ini muncul tiga-tiganya ada di setiap diri anak biasanya. Gitu. Tinggal kita sebagai guru bagaimana bisa memahami yang paling mencakup atau yang paling penting dalam tujuan pembelajaran kita itu yang mana? Ya. Biasanya banyak motivasi, yang penting mah aman we orang gitu. PR terselesaikan, tugas terselesaikan, tapi dengan berbagai cara biasanya. Yang paling bagus mungkin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai secara sendiri. Gitu. Yang paling bagus seperti itu. Tapi kan sulit juga untuk melihat seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama-sama untuk bisa ke arah yang ketiga. Kadang-kadang saya membandingkan, saya ngajar fisika ibu bapak, ngajar di sekolah, dan dulu saya sempat ngajar selama 5 tahun di bimbel. Kok kenapa saya bisa lebih enak untuk menerangkan fisika itu? Mereka tidak menganggap bahwa fisika itu susah gitu. Dimana setiap pertemuan di bimbel itu kan saya minimal tuh 20-30 soal kita bahas dengan 3 cara, 2 cara dan lain-lain. Nah ternyata motivasinya mereka itu beda dengan siswa yang di sekolah. Karena mereka udah punya tujuan yang lain.
untuk kemajuan dirinya tadi yang nomor 3. Seperti itu. Ya mudah-mudahan di sini juga di sekolah juga kita bisa mengarahkannya ke arah situ. Karena salah satu tujuan yang akan tercapai itu adalah salah satunya faktor motivasi dari siswanya. Kemudian yang berikutnya ada perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, waktu materi ini kita diberikan satu kuis secara cepat, ada beberapa kasus apakah itu masuk ke hukuman, ada konsekuensi atau restitusi. Saya tidak bisa membedakan Ibu Bapak. Kirain saya itu kan masuknya hukuman, ternyata konsekuensi. Contoh misalkan kesiangan kemudian diberi tugas untuk membersihkan WC, itu apa namanya? Hukuman atau konsekuensi? Nah kalau misalnya gini, anak disuruh menyalin pekerjaannya karena tugasnya, karena tugas temennya disobek, itu hukuman atau konsekuensi? Nah itu konsekuensi Ibu Bapak. Kalau yang tadi hukuman, nah saya juga sempat beda, sempat saru gitu ya istilahnya apa ya? Sempat tidak bisa membedakan karena ya ternyata mungkin karena saya baru kenal masalah ini gitu. Karena zaman dulu, mungkin zaman sekitar sekolah sama guru-guru kita juga dianggapnya itu suatu hal yang baku gitu. Kalau dulu iya, karena mungkin siswa-siswanya masih perlu diperlakukan seperti itu. Untuk dia mau sekolah aja kan dulu mah susah gitu. Makanya harus dipaksa gitu. Nah yang disebut dengan hukuman itu adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Biasanya spontan. Salahan ini, yaudah kamu pusap. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah guru terhadap muridnya. Atau biasanya kesiswaan terhadap murid-muridnya. Kemudian berupa hukuman fisik biasanya, atau bisa psikis juga bisa gitu. Ya kadang-kala kan muncul kalimat-kalimat yang aneh gitu ya, belegu sih ya. Nah sementara kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Biasanya misalkan peraturannya tidak boleh menggunakan sepatu warna hitam, tiba-tiba ke sekolah menggunakan sepatu warna putih. Itu sudah ada aturannya, tapi dia melanggar, itu disebutnya konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Biasanya kadang-kala ada yang misalnya di satu sekolah karena sepatunya beda, udah sepatu satunya dilempar ke genteng, yang satunya dipakai. Jadi selama pelajaran tuh dalam satu hari jingjet gitu jalan, karena kakinya sepatu sebelah nggak ada. Itu membuat tidak nyaman dalam sehari. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, tinggali si kabur atau kumaha gitu. Isi sepatu nu hijina dicopot terus dipakai deui misalnya. Atau biasanya di hari berikutnya suka dimonitor tuh, pakai deui tuh nu bodas. Kalau pakai deui, nah tambah deui hukumanana. Nah, yang paling disarankan itu adalah restitusi. Ada proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Begitu. Jadi intinya di kurikulum Merdeka itu yang saya pahami padanya adalah penyadaran diri dari siswanya dulu. Emang berat. Kemudian yang kedua ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti itu. Sebenarnya ada guide-guide-nya sebetulnya. Contoh, perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Kalau zaman dulu saya SD sambil gini. Begitu. Kemudian ada guru marah dan murid menjadi takut. Yang disebut dengan konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Atau biasanya nulis saya tidak akan melakukannya lagi, seberlembar. Yang kedua, konsekuensi itu adalah guru tegas dan murid menghormati peraturan. Yang ketiga ada restitusi yang baik, contohnya itu adalah guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Nah ini yang paling penting kalau menurut saya.
ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman. Saya sebetulnya posisinya ada sebagai teman dan pemantau biasanya. Cuman ternyata salah juga untuk kondisi zaman sekarang, ibu bapak. Terlalu ngalunjak ternyata budak gitu. Saya berpikir kenapa kok ke saya pada berani gitu. Setelah saya pikir karena saya mulai membukanya terhadap anak-anak gitu. Awalnya saya berpikir bahwa sebagai teman untuk mengajar fisika supaya mereka nggak stres. Saya berpikir awalnya siswa itu ku ngadangu fisika naoge nge-stres. Dan gitu datang gurunya nyahideng bewokan tambah stres. Terus nerangkan galak. Nah akhirnya saya coba berubah bagaimana caranya supaya mereka bisa enjoy gitu. Saya anggap sebagai teman mereka, bercanda, kadang kata lucingan gitu. Jadi istilahnya mah ciga stand up comedy we di kelas teh gitu. Ternyata hal itu juga kurang efektif. Banyak anak yang mengabaikan. Banyak ketika saya menerangkan lagi serius mereka heureuy gitu. Seperti itu. Apalagi kalau di lab seringnya seperti itu. Tiba-tiba ada anak yang ngambil ini pak, ini naon pak, ini apa, ini apa. Padahal kita lagi nerangin yang serius loh. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Nah yang paling bagus katanya, secara teori yang menuju ke ideal itu adalah kontrol atau posisi guru sebagai manajer. Kita bahas satu persatu ibu bapak. Contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ini kasusnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, biasanya kan bed, OSIS, topi. Nah kalau sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Garing-garing pak. Yang kedua itu tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya ada contohnya misalnya berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi supaya jadi salah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ayo dong ikutin aturan. Biasanya emang ngobrolnya juga supaya rada dekat gitu ya. Biasanya ada gaya-gaya barudak gitu ya, gaya-gaya siswa. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu ya. Itu sebagai teman. Contohnya seperti itu. Nah yang berikutnya ada 2 lagi. Yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Biasanya sebagai pemantau. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Kamu tahu kesalahanmu apa, jadi supaya mereka menyadari dulu kesalahannya apa. Jangan langsung diponis. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Bahkan katanya kalau misalnya emang masalahnya bednya tidak punya dan lain-lain, ya bagaimana caranya supaya sekolah itu bisa memfasilitasi untuk memberikan apa yang mereka nggak punya. Itu ibu bapak. Idealnya, kita berbicara ideal. Nah, sekarang kita tanya ke diri masing-masing aja. Kita ada di posisi mana? Kalau saya awalnya mungkin di posisi sebagai teman dan pemantau biasanya. Jujur saya tidak terlalu memberikan konsekuensi yang lebih berat gitu ya. Karena dari awal saya sudah menyadari bahwa pelajaran saya itu kurang disukai oleh siswa-siswa. Makanya saya coba berusaha untuk lebih ke arah teman dan memantau. Mungkin untuk saat ini setelah saya mengetahui ini, saya lebih mencoba untuk belajar bagaimana menjadi seorang manajer sebagai guru. Apalagi sebagai wali kelas ibu bapak. Sebagai wali kelas itu diperlukan sekali seperti itu. Ya tinggal kita tanya ke diri masing-masing, posisi kita sekarang ada di mana. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah pada siswa kita, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sudah sebagai manajer. Kita mencoba untuk lebih belajar ke arah situ. Nah sekarang berikutnya ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang saya pahami bahwa
tetap aturan tata tertib itu harus dibuat karena untuk proses restitusi tadi. Gitu. Semua juga tadi kaitannya dengan hukuman, konsekuensi itu tetap ada aturannya. Atau kalau sekarang disebutnya keyakinan kelas. Karena kenapa disebut dengan keyakinan kelas, bukan aturan kelas? Biasanya kalau aturan kelas itu dibuat aturannya oleh guru atau sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu kolaborasi berdasarkan apa yang mereka inginkan dan guru inginkan ketika proses pembelajaran. Gitu. Nah, ini hal baru yang baru saya temukan, ternyata itu menjadi satu alat bagi kita untuk bisa mendisiplinkan anak. Kenapa seperti itu? Kan kalian yang udah bikin keyakinan kelas dan sepakati semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berperilaku mempunyai kontrol sebagai manajer, kan kita bisa arahkan ke sana dulu. Baru kita coba ajak mereka untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusinya seperti apa. Nah, yang disebut dengan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, contoh misalkan ada di situ beberapa contoh dari kelas lain. Yang jelas, pembuatan keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak itu berarti ya hal-hal yang tidak terlalu jelas, maksudnya kaitannya dengan secara psikologi anak biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, berupaya pernyataan universal secara umum, berlaku untuk semua minimal 36 atau 32 siswa dan termasuk gurunya. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat, tapi mencakup keseluruhan dari yang diinginkan oleh siswa. Kemudian ada sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Gitu. Kadang-kala kan sampai saat ini juga tidak terungkap ketika misalkan ada satu siswa yang sebetulnya dia tuh pengen hening kalau belajar gitu. Seperti itu. Tapi kan ada teman-temannya yang karena mungkin dia lebih kinestetik misalkan, jadi lebih ramai ketika belajar. Tapi itu kan semua harus terungkapkan, harus bisa saling memahami pada akhirnya. Kapan memposisikan kita harus belajar hening dan kapan kita bisa menerima ketika teman-teman lain juga ramai. Itu intinya seperti itu. Tambah berat lagi ya Ibu Bapak ya, jadi guru teh. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus mengacu pada yang pertama budaya positif tadi. Budaya-budaya positif itu ya kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, tahu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain, sampai kreativitas dalam pembelajaran, berpikir kritis, berkepribadian berkebudayaan lokal misalkan, lain-lain. Kemudian menyangkut lingkungan yang positif, gitu ya, jangan sampai ada terjadi bully di dalam kelas misalkan. Kemudian ada keyakinan kelas secara keseluruhan, kemudian menjadi satu peraturan kelas. Begitu. Berikutnya, nah ini yang disebut dengan segitiga restitusi itu bagaimana cara penanganan kasus anak dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Apa yang disebut dengan segitiga restitusi? Nah, idealnya katanya Ibu Bapak, katanya idealnya dalam penanganan sebuah masalah yang terjadi dalam siswa itu kita harus menggunakan konsep segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama, kita harus menstabilisasikan identitas siswa dulu. Menstabilkan itu yaitu tadi, jangan sampai dia itu emang melakukan salah, tapi jangan diponis bahwa dia itu sebagai terdakwa. Ada beberapa kalimat yang kita bisa ambil. Misalkan ketika saya menangani siswa yang sering kesiangan di kelas saya coba mengambil satu kalimat untuk menstabilkan bahwa saya juga dulu waktu SMA pernah kok kesiangan. Nah, setidaknya mereka diangkat bahwa oh si bapaknya dulu pernah gitu. Padahal itu untuk mancing. Ketika ada dia stabil emosinya tidak dianggap sebagai pelaku kesalahan, akhirnya mereka bisa terbuka gitu. Masalahnya apa? Sehingga ke tahap berikutnya ada validasi tindakan yang salah.
Kenapa tuh? Udah bapak kayak dulu pernah sih kesiangan mah. Mungkin kamu punya alasan untuk bercerita misalkan ke saya masalahnya apa. Nah di situ baru bisa mengeluarkan. Karena bukan katanya, apanya wae gitu. Nah, akhirnya saya dapat pembelajaran dalam pembahasan kasus kaitannya dengan siswa, terutama jadi wali kelas, guru juga kadang-kala seperti itu. Itu kita harus bersifat sebagai konselor ibu bapak. Nah menurut orang-orang BK, cara konseling anak itu sebetulnya jangan sampai kita berbicara banyak terhadap anak-anak. Biarkan anak-anak yang keluarin semuanya. Kita mah hanya sebagai posisi pendengar, gitu. Kadang-kala saya pribadi juga, wah budak ngomong sekalimat orang banyak. Gitu. Seperti itu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu lebih ke sok atau gimana solusinya biar kamu nggak kesiangan lagi dan lain-lain. Itu mudah-mudahan mungkin dengan seringnya kita melakukan seperti itu, anaknya juga lebih merasa dihargai. Si bapak imam ngeunahnya ditanyana kieu atau langsung dihukum bla 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 bla. Jadi suatu proses yang disebut dengan segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, mandiri mereka bisa tahu permasalahannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah dia lakukan dalam kesalahannya. Nah, tujuan terakhirnya adalah melalui restitusi guru dapat membantu murid jadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memilih dirinya setelah memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, ya, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Biasanya yang penting itu adalah menstabilkan kondisi anaknya dulu. Nah kalau misalnya mereka udah ngerasa, oh ternyata bukan saya aja yang salah tuh, gitu. Biasanya itu langsung banyak yang diungkapkan permasalahannya seperti apa. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Gitu. Tawarkan apa solusinya, sok atau gimana. Kalau misalnya, Pak saya tuh suka tidurnya malam. Kenapa suka tidur malam? Tawarkan bisa nggak tidurnya lebih awal, bla 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 bla. Nanti ada contoh yang pernah saya lakukan di sini dan itu kasus yang benar-benar terjadi. Kemudian menstabilkan identitas. Oh ya ini tadi. Tahapan segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan. Nah ini ada beberapa kalimat yang kita bisa pakai dalam menstabilkan identitas itu. Ini beberapa kalimat mungkin ibu bapak bisa mengembangkan. Yang pertama ada berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Misalkan tadi seperti saya juga dulu waktu SMA pernah kesiangan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu dan lain-lain. Ini salah satu contoh kalimat yang kita bisa pakai. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ini ada beberapa contoh kalimat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah ini salah satu cara bagaimana mereka bisa mencari solusinya sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nah tadi kalau misalnya melanggar dalam hal pembelajaran, kita coba kaitkan ke keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Yang ketiga ada seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau solusi apa yang bisa kamu lakukan misalnya. Pada akhirnya kita tawarkan ke siswanya masing-masing untuk mencari solusinya tersebut. Kalau kesiangan misalkan ada kalimat misalkan apa upaya yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi dan lain-lain. Seperti itu. Sampai dia bisa berpikir, oh iya ya Pak, ternyata semua hal itu jadi hanya alasan saja sebetulnya.
Ini ada contohnya di YouTube, kalau misalnya ditayangkan lumayan lama. Ada 2 kasus yang emang terjadi di kelas saya. Yang pertama ada Rafa namanya. Ini teman-temannya ada di sini juga. Dia sering kesiangan dengan alasan dia tuh nganter mamahnya dulu, padahal mamahnya tuh di Gentra sebetulnya ngajar SD. Emang rumahnya di Soreang, Ibu Bapak. Rumahnya di Soreang, jauh ke sini tapi harus nganter dulu. Awalnya dia tuh alasannya nganterin mamahnya dulu. Emang mamah nggak bisa diajak subuh karena kalau guru SD kan masuknya jam setengah 8. Kalau sini jam 7. Nggak apa harus bareng wae, udah tinggalkan wae misal. Awalnya dulu saya seperti itu. Ini kasus seperti itu dan terjadi. Kemudian yang kedua ada kasus siswa yang merasa dia itu introvert, tidak pernah bisa untuk bergabung dengan secara kelompok. Sampai ada satu permasalahan, dia datang ke saya meminta untuk dibantu ke guru seni musik karena dia tidak mau untuk bernyanyi, Ibu Bapak. Itu salah satu kasus yang saya pernah tangani yang menggunakan tadi contoh segitiga restitusi tadi. Seperti itu. Alhamdulillah Mas ada perkembangan lah. Walaupun masih seperti itu ada, tapi tidak terlalu sering. Kalau dulu Rafa tuh seminggu tuh bisa hampir 4 hari tuh pasti datang selalu melambat. Gitu. Nah, sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Nah, itu yang agak sulit gitu. Bagi saya khususnya itu. Karena saya juga masih belum sempurna untuk hal tadi misalnya. Begitu. Kemudian harus profesional juga. Sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Apakah sebagai manajer tadi atau misalkan sebagai yang lain. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau panutan yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan kita kan seperti itu. Itu Ibu Bapak, terima kasih. Sebelumnya mungkin ada refleksi dulu. Bapak Ibu bisa scan QR di sini, boleh enggak? Bisa di scan Bapak Ibu. Ya, linknya kalau udah ada yang masuk, punten linknya dikirim ke grupnya. Nah, itu ya, dekat aja, Bu. Sudah masuk Ibu Bapak? Belum?
Udah masuk? Oke, itu ada beberapa pertanyaan. Fakta apa yang Anda pelajari dari kegiatan saat ini? Mangga dipersilakan. Fakta dari diri sendiri, mangga. Atau mangga dipersilakan. Ini kan lebih ke open discuss. Kalau sudah disubmit aja. Baru ada satu. Prioritas guru menghadapi perkembangan zaman. Terus ya. Menyenangkan dengan tujuan pendidikan yang sama berdasarkan kurikulum merdeka, mengetahui gaya belajar dan mengetahui penyelesaian masalah yang dihadapi siswa. Kemudian juga ada yang berpendapat cara guru melayani siswa demi tujuan pendidikan. Kemudian penyelesaian masalah siswa bisa dilakukan dengan lebih baik dari sebelumnya. Nah itu bagus semuanya. Ada lagi? Sudah semua? Sambil berbagi ya Bapak Ibu. Selain Padlet tuh ada Mentimeter namanya untuk kita menggali pendapat dari siswa-siswa kita gitu ya. Karena kadang-kala kalau misalnya ditanya siapa yang nanya sulit kan ya. Dan kalaupun ada juga hanya itu aja gitu yang jawab. Jadi kita bisa mendorong semua siswa untuk bisa berpendapat dengan menggunakan beberapa aplikasi atau platform yang bisa kita. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya, Ibu Bapak. Mohon maaf. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda setelah kegiatan ini? Di layarnya sudah pindah ke situ? Senangkah? Atau ternyata jadi guru teh begini-gini, mau mundur aja ah. Padahal kan kalau saya dulu inget tuh
setiap pelatihan itu ada yang disebut dengan istilah bongan saha atau yang jadi guru. Senang, istilahnya senang. Atau pendapat lain kaitannya dengan ini? Nanti ibu bapak bisa kembali lagi dulu ke tadi. Kembali lagi yang itu. Kembali lagi. Terus nanti ada. Nanti ibu bapak kan masih muda-muda nih, coba ikut program guru penggerak ibu bapak. Ke depannya kan kalau untuk ibu bapak lebih panjang gitu ya. Dan ternyata ya pengalamannya itu kita bisa sharing dengan ternyata kasus kita tuh tidak terlalu berat dibandingkan dengan teman-teman kita di sekolah lain misalkan. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya saya satu kelas dengan guru SLB ibu bapak, waduh kalau misalnya kita perhatiin mau mungkin saya sanggup ngajar di SLB. Betul lah. Dan mereka tuh udah menggunakan apa yang tadi kita diskusikan sebetulnya. Untuk karir kedepannya moga bu bapak itu lebih kan lebih ini bukan saya ini ya ngajak pak boleh. Kalau saya mah hanya direkam tadi. Rekam pak? Enggak. Sudah? Berikutnya aja ya ibu bapak. Cukup diwakilin 4 orang aja nggak apa-apa. Yang terakhir nih, hal apa yang paling menarik setelah kegiatan ini? Mana? Silakan. Ini yang terakhir. Biasanya kencang di perpus tuh. Baik. Hal apa yang paling menarik setelah kegiatan ini? Mudah-mudahan banyak yang menariknya Bapak Ibu bisa diterapkan juga nanti di pembelajaran kita masing-masing. Kita juga sama lagi belajar juga gitu ya. Ini di sini tulisnya. Oke, ada yang berpendapat menerima keutuhan kita sebagai pendidik dengan menghadapi siswa yang bervariasi. Hal yang menarik yaitu strategi dalam menjalankan restitusi dan cara membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran. Tuh. Dan setelah itu tuh saya berpikir lebih banyak mana yang saya berlaku sebagai penghukum atau ini gitu. Atau saya lebih banyak yang positifnya atau enggak ya ketika penanganan kasus selama saya mengajar. Itu sekitar berapa ya? Hampir 18 tahun mungkin mengajar. Salah satunya menemukan aplikasi baru. Oke, saya akan menerapkan materi-materi yang sudah dipelajari saat pembelajaran. Yang paling menarik ke dalam kegiatan ini adalah presentasi mengenai nilai-nilai kebajikan, strategi dalam restitusi dan nilai belajar, menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Gitu Ibu Bapak. Terima kasih. Oh, masih ada satu lagi mungkin. Mohon maaf. Hal-hal baik apa yang bisa diterapkan setelah kegiatan ini nanti? Buka ini di refresh nih.
5,4. Sebagai guru, saya tidak akan mudah menghakimi siswa dengan kesalahannya. Menganalisis gaya belajar siswa, memberikan pembelajaran menarik, dapat mengendalikan kelas dengan baik. Setelah refleksi, dari adalah salah satu peran menjadi guru, harusnya bisa menerapkan penerapan peran guru sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi bahasa mendewakan siswa itu ya Bu, ya, sesuai kebutuhan siswa katanya. Tong egois lah, ya gitu. Hal yang baik yang bisa diterapkan dengan memposisikan diri sebagai posisi manajer dalam kelas dan menerapkan keyakinan kelas. Jadi bisa aja dalam satu kelas itu mereka memiliki keyakinan kelas yang banyak, keyakinan kelasnya sendiri, keyakinan kelas dari setiap mata pelajarannya nanti. Ya, karena kebutuhan anak ketika setiap pembelajaran kan pasti beda-beda. Bu, saya pengen belajar bahasa Inggrisnya dengan ini, enggak. Bu, saya pengen belajar ekonomi teh dengan menyenangkan misalkan, dengan banyak diskusi, itu kan pasti akan beda-beda kan. Saya yakin ada lah, walaupun ada juga yang tidak punya keinginan apa-apa gitu, pasti ada. Tapi ya gimana caranya kita bisa mengungkap semua yang ada di kelas itu gitu. Oke, guru harus bisa menjadi teladan, teman, dan pembimbing bagi siswa-siswinya. Terima kasih Ibu Bapak. Oke, segitu aja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya selang waktunya dulu mungkin untuk ini karena salah satu tugas juga yang saya emban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.